Intinya begini, yang harus kita pahami itu adalah apakah itu bertransformasi dari akidahnya Khawarij ataupun bukan. Yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah itu adalah satu tandanya, Pak. Dia menghalalkan darahnya muslim dan hartanya kalau tidak sepaham dengan mereka. Artinya gampang mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Artinya memusuhi muslim sendiri, apalagi kepada orang lain. Orang muslimnya saja dimusuhi, apalagi non-muslim. Nah, ini bahayanya kelompok-kelompok yang bertransformasi dari Abdullah bin Sabah ini yang dibentuk tadi Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, yang mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani dan para masyayikh terdahulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya di sini saya akan membacakan salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Kalau terkenal dalam dunia pesantren itu adalah Tafsir Sawi jilid ketiga. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, karena memang diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, pesantren ini menjadi basis kekuatan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika ada beberapa mata pelajaran yang masuk ke dalam pesantren, kemudian tekstualnya sudah ada pentahrifan, artinya perubahan-perubahan dari orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang sebenarnya benci dengan dunia pesantren. Nah, ini akan bahaya. Akibatnya nanti para santri keluar dari pesantren gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan, gampang mengolok-olokan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sebenarnya ada korelasinya, Pak, dengan keterangan kemarin yang kita bahas mengenai tentang ghairu dajjal akhwafu min ummati itu. Di sini nanti kita bahas. Di dalam kitab Tafsir Sawi jilid ketiga halaman 275. Nah, ini kebetulan kita dulu itu sama Abah pernah disuruh untuk meneliti kitab-kitab yang sudah dirubah. Di antaranya yang kita temukan itu ada 10 kitab, ya, kitab Tafsir Sawi ini diantaranya, dan itu jelas dipaparkan oleh Imam Sawi siapa sebenarnya yang berani merubah ayat-ayat Allah, hadis Nabi Muhammad dan makalah-makalah ulama. Tetap ini ada kepentingan politik golongan mereka atau hizbuh golongan merekanya, bukan hizb kufroni, ya, karena hizbun itu golongan, kelompok. Nah, ini saya bacakan di dalam surat Fatir dari ayat 5, 6 sampai 7. Nah, ini nanti kita baca tafsirnya. Sebelumnya kita bacakan dulu ayatnya. Mudah-mudahan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah guru kita Abu Yamamah Ghufran, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dan ini yang menyampaikan itu adalah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Artinya ulama sunni dan memang betul-betul meneruskan jejak ulama salafus soleh. Nah, nanti kalau yang punya di rumah punya kitab Sawi, kalau tidak ada sarah ini berarti itu cetakannya sudah dirubah, cetakan orang-orang yang berbahaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ini kalau kita terjemahkan begini, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya janji Allah itu betul-betul hak. Maksudnya janji Allah tentang apa? Bil ba'thi wa ghairi, tentang adanya hari kebangkitan dan selain itu. Maka ketika kita meyakini bahwa janji Allah itu nyata, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka gemerlapnya dunia ini jangan sampai menipu kalian, menipu kita, sehingga kita terbelokkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan juga jangan sampai tipu daya setan itu menjadi kita tertipu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini termasuk kalau dalam syarahnya asyaiton au hizbu, baik setan ataupun golongan setan. Nah, ini nanti ada pembahasannya. Siapa yang dikategorikan dengan golongan daripada setan? Na'udzubillahi min dzalik. Terus kemudian hadza bayanun ma li muwafiqi syaitan wa ma li mukhalafih wa nuzila fi Abi Jahlin wa ghairihi. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti jejaknya setan. Muwafaqah itu artinya orang mulhaknya, Pak, mulhaknya setan. Kalau dalam nahwu itu ada mulhak, jadi orang yang menyamai, bertransformasi manusia tapi sebenarnya sama seperti setan. Bahkan ayat ini diturunkan sebenarnya pada mulanya adalah untuk Abu Jahal atau selainnya, gitu kan. Kemudian waqila hadhil ayatun nuzilat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati. Ulama sebagian mengatakan ayat ini juga diturunkan untuk orang-orang atau kelompok khawarij. Kelompok khawarij. Kelompok khawarij ini adalah alladzina yahrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Mereka orang-orang yang berani merubah takwil Al-Quran ataupun hadis. Orang khawarij ini. Nah, ini kita sedikit sebelum dilanjutin kita pahamkan dulu khawarij itu kelompoknya siapa, begitu kan. Jadi khawarij itu pertama kali munculnya itu dibentuk oleh salah satu dari gembong Yahudi yang pada waktu itu dia pura-pura masuk Islam di masa Khalifah Utsman, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini ketika Khalifah Utsman memimpin, dia masuk Islam. Kalau sekarang mungkin yang lebih mudahnya kayak orientalis, Pak, modelnya begitu. Dia masuk Islam itu bukan karena keimanan, bukan, tapi di situ dia Abdullah bin Saba ingin mempelajari agama Islam dan ingin mengambil siasah-siasah agama Islam, sehingga ketika Abdullah bin Saba sudah merasa cukup, maka dia akan menggigit tangannya Utsman. Bahasanya begitu. Dia akan menumbangkan Khalifah Utsman, terutama sahabat-sahabat Rasulullah. Lama Abdullah bin Saba itu. Nah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan ini terbunuh, mulailah Abdullah bin Saba ini muncul kepalanya. Artinya menampakkan bahwa dia ini sebenarnya bukan pro Islam pada waktu itu. Menampakkan batang hidungnya. Karena di dalam siasah Jasul Muslimin itu diketahui, termasuk yang punya siasat membunuh Utsman sendiri pun adalah Abdullah bin Saba pada waktu itu. Maka setelah itu digantilah oleh Sayyidina Ali, Khalifah itu. Saba mencoba untuk mendoktrin kelompok-kelompok daripada Utsman yang pro Utsman pada waktu itu membuat hoak lah.
agar supaya kelompok Utsman ini atau Muawiyah pada waktu itu membenci kepada Ali, seakan-akan yang membunuh Sayyidina Utsman ini adalah dari pronya sobat Ali yang pada waktu itu namanya Syiah. Bikin propaganda. Setelah itu Abdullah bin Sabah juga mendoktrin dari kelompok Syiah untuk membenci kelompoknya Muawiyah. Nah ini namanya adu domba, namimah. La yadkhulul jannata qattatun. Orang yang adu domba ini tidak layak masuk surga. Jadi dua kubu antara sahabat Utsman dan sahabat Ali ini diadu domba oleh Abdullah bin Sabah, sehingga kerekrutlah orang-orang yang munafik-munafik dari golongan Utsman dan Ali. Nah orang yang kerekrut inilah disebut dengan Khawarij, yang ikut fatwanya Abdullah bin Sabah. Dari Bani Muawiyah ada yang ikut Abdullah bin Sabah, kemudian dari pronya Ali ikut Abdullah bin Sabah, maka dia membikinlah namanya golongan, kelompok namanya Khawarij. Jadi yang artinya Khawarij itu keluar dari kepemimpinan Ali dan meniadakan kepemimpinan Utsman. Akhirnya dia memang sengaja, Abdullah bin Sabah ini membuat kelompok itu untuk menyerang sahabat-sahabat Nabi gitu kan. Namanya Khawarij. Ini sudah ditayangkan dalam kitab jauh-jauh hari. Bahayanya kelompok Khawarij. Dan itu kelompok Khawarij ini akan selalu bertransformasi, berubah-ubah. Bisa bertransformasi menjadi dinul Islam, bisa juga bertransformasi di agama yang lain, Pak. Pada intinya dia itu sebenarnya tidak senang dengan kedamaian, terutama dengan Islam gitu kan. Makanya terus bertransformasi. Nah, biar kita tahu transformasinya Khawarij pada waktu itu, yang sekarang seperti apa gitu bentukannya Khawarij itu. Nah, ini kita bahas di dalam syarahnya ini. Karena dalam ayat ini kan wala yaghurrannakum billahil gharur. Hati-hati kata Allah. Banyak tipu daya nanti itu yang akan menipu kita, menjauhkan dari Allah. Baik itu tipu daya setan ataupun hizbu, kelompok-kelompok yang menyamai setan. Maka di sini ditujukan kepada Khawarij. Bahkan akidahnya Khawarij itu, Pak, selain dia merubah takwil Al-Qur'an dan hadis, wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin. Jadi kalau bagi mereka orang Khawarij, kalau tidak sepaham dengan mereka, sekalipun itu orang muslim, maka halal darahnya. Tuh. Kafir. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa menyimpulkan sedikit lah, kita bisa paham. Oh, berarti memang ini adalah transformasi dari kelompok Khawarij. Walaupun sekarang Khawarij juga ada, tapi ingat masih menjelma, ganti baju. Selain wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin, mereka wa yastahilluna bidzalika amwalahum. Gimana tuh, Pak? Selain dia menghalalkan darahnya muslim, kalau tidak sepaham, bahkan hartanya juga wajib dirampok. Menurut mereka, hartanya harus dihabiskan kalau tidak sepaham dengan jalan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kan kata Abah waktu ceramah kemarin, siapa yang mau tanggung jawab? Harusnya itu orang-orang yang ngerti tentang agama, tentang kutubul qadimiyah itu betul-betul mengecek. Karena kalau yang cetakan yang sudah dirubah, Pak, keterangan ini nggak ada, hilang, sehingga orang itu nanti tidak tahu akan ada bahayanya dari kelompok Islam yang bertransformasi, padahal dia bukan Islam, justru ingin menghancurkan. Naudzubillah. Nah, dengan tegasnya Imam Syafi'i di sini, lamma huwa musyahidun al-an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahumul wahabiyah yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwada alaihim syaitan. Kata Imam Syafi'i yang sudah nampak jelas di zaman sekarang, yang bertransformasi dari Khawarij dan akidahnya sama, menghalalkan darahnya muslim, bahkan hartanya sesama muslim kalau tidak sepaham harus dirampok. Mereka itu adalah kelompok yang ada di bumi Hijaz, yang disebut dengan yuqalu lahumul wahabiyah, disebut dengan kelompok Wahabi. Nah, ini saya berani mengatakan karena ini tertulis, ada kitabnya. Maka
kalau sekarang banyak kadang-kadang ada santri seakan-akan membela dari kelompok Wahabi, wajar Pak, karena keterangan ini sudah dihapus. Contoh, dalam Sahih Bukhari yang sudah ditahrif, dihilangkan satu bab penuh itu, Kitabul Madzalim, gak ada tuh dalam kitab Sahih Bukhari, itu sudah dihilang oleh Wahabi. Begitu juga kitab-kitab ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dulu pernah ada salah satu kiai yang dari Tasik itu sempat sowan ke Abah gitu kan, ya pas bawa kitab tafsir Sawi Pak. Terus saya penasaran, saya buka surat Fatirnya tuh, saya buka tuh. Nah kiai tersebut nggak ngeh gitu bahwa itu adalah cetakannya baru, cetakan yang sudah dirubah. Coba andaikan itu kalau diajarkan kepada para santri, bahkan ada tambahan-tambahan takwil yang memang mengarah supaya meyakini madhabnya Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik gitu kan. Kata Imam Sawi, mereka itu ala innahum humul kadibun, sebenarnya adalah orang-orang para pendusta. Istahwadha alaihimus syaitan, karena telah sekutu dengan setan. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Sawi, yang dikatakan tipu daya dari setan ataupun golongannya, yakni yang setan bertransformasi dengan manusia. Nah sekarang begini pertanyaannya, setelah Wahabi ini mulai kedetek, apakah ada lagi kelompok-kelompok yang bertransformasi dari Khawarij? Jelas udah banyak sekarang itu kalau mau kita buka. Hanya saja kan para ulama ini kurunnya jauh gitu, tidak sampai mencatat. Intinya begini, yang harus kita pahami itu adalah apakah itu bertransformasi dari akidahnya Khawarij ataupun bukan. Yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah itu adalah satu tandanya Pak, dia menghalalkan darahnya muslim dan hartanya kalau tidak sepaham dengan mereka. Artinya gampang mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Artinya memusuhi muslim sendiri, apalagi kepada orang lain. Orang muslimnya saja dimusuhi, apalagi non muslim. Nah ini bahayanya kelompok-kelompok yang bertransformasi dari Abdullah bin Sabah ini yang dibentuk tadi Khawarij. Makanya kemarin sampai disinggung, kitab aja udah banyak yang dirubah, kata Abbas. Siapa ini yang bertanggung jawab kalau bukan para ulama? Dulu sempat kan kita beberapa kitab dari 10 kitab yang sudah kita teliti itu sempat disampaikan ke atas sana. Tapi Allahu alam apakah sudah dibaca ataupun tidak. Dan itu bahaya betul. Nah terus kemudian di sini dijelaskan lagi, alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihatu lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yang artinya kalau orang-orang yang kufur maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Nah ini qauluhu wal makna man kafara min awaliz zaman ila akhir. Artinya nah di sini dikatakan man kafara bacanya Pak. Jadi pengkufuran dari zaman terdahulu sampai sekarang itu akan ada yang namanya pengkufuran misionaris, bahasanya begitu Pak. Makanya waktu jenengan kemarin ngomong masa orientalis itu juga sudah nggak aneh kalau kita memahami dari Kutubul Qadimiyah, karena dari dulu sudah begitu didesain. Ada orang-orang pihak ketiga yang memang tidak senang dengan persatuan, dengan kedamaian. Nah sekarang lagi semarak rame-ramenya tentang apa? Pasti situ muncul. Na'udzubillahi min dzalik. Nah makanya ketika ada hal-hal seperti ini, kita sebagai para santri maka harus lebih hati-hati. Nanti insya Allah kalau memang Abu Ya Mama Gufran mengizinkan, mungkin dari 10 kitab itu perlu kita tayangkan sebenarnya. Perlu kita tayangkan kitab apa saja yang sudah ditahrif dan itu sudah masuk di dunia pesantren di mana-mana. Kalau sampai sudah masuk ke dunia pesantren berarti namanya kejeblosan kita, kecolongan kalau kata Abu Ya Mama Gufran. Dan jangan harap nanti kalau keluar dari pesantren itu punya jiwa yang nasionalis, gak akan ada. Karena dari beberapa kitab yang sudah ditahrif itu diselipkan oleh mereka doktrin-doktrin yang memang sebenarnya seakan-akan fisilmi kafah, Islam secara kafah. Padahal itu untuk menghancurkan Islam, menghancurkan negara. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja Pak Imron, bisa ditambahi oleh jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.